I don't wanna stop now. I just wanna keep moving forward, forward. Selamat malam teman-teman. Kembali di cerita hari ini Mr. Wijaya. Malam ini pembahasan kita nggak jauh-jauh ya, di yang terdekat aja ini, bahas rokok. Dan tentu saja kopi hitam pahit. Rokok dan kopi hitam pahit ini di Jawa ini sering dijadikan media atau sesajen ya. Ini udah turun-temurun dari nenek moyang kita, dari leluhur kita. Sesajen, jadi sesajen kopi pahit dan rokok. Ya kita tinggal menilai plus minusnya aja, jangan terlalu menilai plusnya, jangan terlalu menilai minusnya juga. Jadi rokok ini memang media sesajen juga, atau kalau bahasa ringannya ini sodakoh. Kadang orang Jawa menyajikan kopi hitam pahit, terus ada rokok juga di tempat-tempat yang dianggap sakral ya, dianggap sakral oleh penduduk setempat atau bunden atau petilasan ya. Karena mereka mungkin beropini, berpikiran leluhurnya ini masih ada roh leluhur, masih ada, dan sebagai kita penerusnya masih disodakoi atau dikasih sesajen berupa kopi hitam dan rokok. Itu yang paling umum ya. Ada yang ditambahi kayak ketan, terus pisang, bunga-bungaan dan sebagainya. Tapi yang lebih kental ini kopi hitam dan rokok ya. Bentar guys, saya tak tarik nafas dulu. Kenapa kok sarananya rokok dan kopi? Karena para entitas yang tidak terlihat, baik leluhur ataupun roh-roh leluhur kita, itu gemar sekali dulunya itu akan kopi hitam dan rokok ya. Aromanya yang diambil ya, intisari makanannya atau minumannya. Kalau rokok ini asapnya yang dihirup. Adapun yang mengatakan para ulama, para jin-jin kafir atau jin-jin
cincin yang lain ini memang suka makan asap rokok. Itu benar, tapi tidak semua jin kafir itu suka kopi. Hanya para leluhur yang setahu saya, yang dulunya pernah hidup dan akhirnya meninggal, dan masih ada spiritnya atau identitasnya, ya bisa dikatakan sukma ataupun jin korinnya. Dan sarana kopi hitam pahit dan rokok itu memang untuk media kita menyuguhkan, mensyukurkan nikmat kita. Kalau plusnya ya kita sodako. Sodako tidak harus sama orang yang terlihat, ya, atau manusia, ya, atau binatang atau tumbuhan. Ke mereka yang udah meninggal atau jin korin mereka atau para leluhur kita bisa sedakokan dengan ngasih sesajen kopi hitam pahit ataupun rokok, ya. Ada juga yang teh tawar juga ada, ataupun air putih. Fungsinya kita cuma mencari sodakoh aja, bukan berarti kita meyakini hal-hal yang musyrik. Itu tadi tergantung cara sudut pandang kita, ya, tergantung cara sudut pandang kita. Dan saya salah satunya orang kejawen, ya, yang mempercayai nenek moyang kita, karena nenek moyang kita menyediakan kayak hitungan weton, terus larangan-larangan ataupun pantangan atau apapun itu kan berdasarkan perhitungannya sangat detail, ya, untuk leluhur kita, nenek moyang kita. Jadi dari generasi ke generasi sampai ke generasi yang sekarang, kita cukup mempercayai itu ataupun tidak mempercayai itu hak individu sendiri-sendiri sih. Jadi memang benar, ya, sarana kopi hitam ini dan rokok itu memang benar untuk media makanan mereka, identitas yang tidak terlihat atau jin. Istilahnya ada yang leluhur mengistilahkan pamali, ya. Pamali kalau keluar waktu surup-surup atau maghrib-maghrib banyak setan atau hantu berketayangan, itu kan turun-temurun dari yang kita, yang harus kita percaya juga. Yang tidak percaya, ya monggo, kan kita punya pemikiran yang berbeda-beda. Ada rumusan dari leluhur, ada nenek moyang, itu lebih baik kita jaga, kita lestarikan terus-menerus ke anak cucu kita nantinya, biar generasi kejawanan kita, kejawenan kita tidak luntur oleh budaya asing, ya. Kalau perewangan atau jin-jin negatif kayak bangsa siluman, buto, gendruwo dan sebagainya, itu kebanyakan ini sajennya ini menyan, ya, bukan kopi sama rokok lagi, tapi menyan, terus sajennya kayak darah ayam cemani atau kembang pitung rupo dan sebagainya, atau dupa, beda-beda. Kalau
kopi hitam sama rokok ini lebih ke unsur kita menyuguhkan atau mencari sodakoi para leluhur kita, bukan menyan, bukan dupa. Berbeda, konteksnya berbeda guys. Jadi kopi hitam mempunyai energi spiritual yang cukup tinggi juga. Ada energi dari kopi hitam ini. Selain bagus untuk tubuh kita ya, kopi hitam ini kalau di dunia spiritual untuk para yang tak kasat mata mempunyai energi yang kuat, menambah stamina mereka. Nah itu aja ya yang kita bahas tentang kopi hitam dan rokok. Kenapa kok sering dijadikan media sesajen para leluhur. Terima kasih sudah nonton cerita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Kalau ada pertanyaan isi di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum.